Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama saya Dam Lubis dan juga Menristek dan juga Pendidikan Tinggi, Prof. Nasir. Prof. Ya, Nasir, oke, tadi Anda jelaskan bahwa sudah ada target dan juga achievement begitu ya. ya, Artinya sudah disiapkan tadi inovasi dan juga kreativitas begitu ya, bagaimana menciptakan kreativitas dan juga inovasi di masa yang mendatang. ya. Bagaimana kita kalau bicara mengenai inovasi, oke, ini kan harus tadi kreatif. Oke, tantangan birokrasi gimana, Prof? Ya, itu tantangan birokrasinya masih ada ya. Oh, masih ada Tapi ya. sebelumnya Bagi dunia pendidikan ya, Prof. dunia pendidikan dan riset. Sebelumnya saya akan ceritakan dulu riset tadi yang di dalam rencana induk itu. Rencana induk itu yang ada dalam peraturan presiden itu ada 10 bidang. Satu bidang pangan, kedua di bidang kesehatan dan obat-obatan, ketiga di bidang teknologi informasi, keempat di bidang transportasi, yang kelima di bidang advance material, termasuk nanoteknologi, keenam bidang teknologi pertahanan, ketujuh bidang renewable energy, yang kedelapan di bidang kemaritiman, kesembilan di bidang kebencanaan, kesepuluh ada sosial, humaniora, dan budaya pendidikan. Ini semua ada. Nah, sekarang kita mulai implementasikan satu persatu. Di antaranya inovasi-inovasi yang ada ini sudah mulai masuk. Artinya riset ini harus kita kelompokkan menjadi 9 klaster. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Level 1 sampai 3 adalah level riset dasar. 4, 5, 6 adalah riset terapan. 7, 8, 9 adalah inovasi yang menghasilkan produk inovasi. Nah, ini riset harus kita kelompokkan semacam ini. Sekarang jumlah riset di Indonesia ini adalah menjadikan bahan baku untuk menjadi inovasi. Tidak ada dalam dunia manapun kalau yang namanya inovasi tidak ada riset. Setuju. Riset itu harus mendengar raw material untuk inovasi. Nah, riset Indonesia, saya sebagai menteri tahun 2014 bulan Oktober itu, laporan tahun 2014 berapa risetnya? Hanya 5.250 untuk publikasi internasional. Sementara Thailand 9.500. Singapura di angka 18.000. Malaysia di angka 28.000. Kita jauh sekali, 20 tahun yang lalu. Tidak pernah terjadi. Oleh karena itu di bawah pemerintahan Presiden Jokowi JK mengamanatkan dalam tugas Kementerian Riset dan Pendidikan untuk mengawal ini. Akhirnya tahun 2018 ini per tanggal 7 November kemarin, Desember ini laporan di dunia menunjukkan Malaysia di angka 28.500, Indonesia sudah di angka 26.000. Artinya rankingnya udah mulai naik ya, Prof ya. Rankingnya udah naik. Ini baru risetnya. Sekarang menghasilkan inovasi. Mana yang bisa memanfaat pada riset bagi masyarakat? Kita mulai pilah-pilahkan. Mulai dari pangan. Kita masalah pangan sudah harus selesai swasembada mestinya. Kita dari hasil 1 ton itu 1 hektar 6 ton, sekarang bisa 8 ton, 10 ton. Tapi tantangan tadi pangan begitu. Ini komoditi pangan kita ini masih kurang nih, banyak impor. Artinya dengan research dan juga inovasi sudah bisa terjawab ya dalam waktu dekat ini ya. Untuk menyelesaikan. Di bidang transportasi contohnya ini. Kita punya transportasi laut, darat maupun udara. Yang namanya udara kita namanya ada N219. Ini sekarang sudah terbang di Indonesia dalam tahap untuk disertifikasi. Kalau selesai nanti 2019 sudah produksi massal. Ini tahun 2018 kemarin November Pak Jokowi melepas kendaraan motor listrik. Ini itu namanya gesit. Kalau itu dilepas, ini mungkin akan menjadi prinsipal pertama kali di Indonesia menjadi produk nama Indonesia. Nanti bulan Januari akan melakukan produksi massal. Ini sudah selesai. Prof, kalau kita pengen menjadi inovator dan juga tadi kreatif, tentunya kita harus tadi diberikan ruang bebas begitu ya untuk berpikir melalui riset-riset sendiri. Bagaimana tadi belum dijawab sama Profesor Nasir, tantangan birokrasi di Indonesia, hambatan ini yang begitu kuat begitu ya pakemnya sendiri. Ini dalam dunia pendidikan gimana? Inilah yang menjadi hambatan kami. Karena yang namanya lembaga riset yang ada di Indonesia, ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu punya LIPI, BPT, Batan, BPTN, maupun BIG dan BSN, ini adalah lembaga riset semua, di bawah Ristek Dikti. Ada lagi lembaga riset dan pengembangan yang ada di kementerian-kementerian. Dan ini semua melakukan hal yang sama. Akibatnya apa? Sulit koordinasi. Sulit nih.
Akhirnya saya mengusulkan kepada Bapak Presiden, Pak Presiden kalau ini dilakukan begini terus tidak akan berhasil Indonesia. Tektoknya lama begitu ya, Iya, belum pingpongnya juga. Iya. Oleh karena itu saya ingin mengintegrasikan. Semua lembaga riset harus dari satu kementerian. Jadi satu, nanti mereka sebagai user. Akhirnya saya mengusulkan ada RUU Sinas Iptek, rancangan undang-undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah pengawal riset. Nanti riset adalah jadikan satu dalam satu platform yang ditetapkan melalui rencana induk riset nasional tadi. Tantangan besar bagaimana menciptakan tadi generasi muda atau penerus bangsa yang memiliki tidak hanya kualitas tapi juga integritas yang tinggi untuk bangsa. Gimana, Prof? Ya, itulah pentingnya masalah bangsa setelah mengenyam pendidikan tinggi yang baik, itu integritas harus ada. Nah, itu dia. Kalau tidak ada integritas, tidak ada artinya. Yang namanya korupsi itu dipengaruhi 3 faktor. Pertama adalah ada opportunity, ada kesempatan. Yang kedua adalah greeding, ketamaan. Dasarnya tamak itu gimana? Ada opportunity, ada greeding, yang ketiga itu ada need, keinginan. Jadi ada nafsu untuk melakukan ini, ada kesempatan, dasar tamak, ya udah korupsi berkembang. Apa yang harus kita lakukan gitu? Maka pembelajaran dalam hal ini, kita kalau namanya corruption itu merugikan semua pihak, bahkan merusak moral. Ini yang penting. Kalau ini kita bisa mengajarkan pada semua rakyat Indonesia, kita harus mulai mencegah semacam ini. Sejak dini. Maka saya kemarin sudah melakukan MOU dengan KPK, nanti akan saya masukkan kurikulum tentang anti korupsi di semua jenjang pendidikan tinggi. Malu untuk korupsi gitu, Prof? Ya, pertama malu korupsi dan malu kita dalam hal ini menjadi negara koruptor. Dan kita harus punya integritas menjadi negara yang terbaik untuk rakyat. Jangan sampai mencuri uang rakyat, ibaratnya begitu. Iya, kapan tadi begitu ya, ini pendidikan rasa malu untuk korupsi sendiri, begitu ya, merugikan bangsa dan negara sendiri, ini bisa masuk dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kapan? Apakah sejak dini, kalau tadi apakah SMP? Ini SMP? Karena tugas di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khususnya pendidikan tinggi, maka saya mahasiswa. Nanti per bulan atau tahun ajaran baru nanti, tahun Agustus tahun 2019, sudah mulai memasukkan unsur namanya mata kuliah pendidikan tinggi, pendidikan anti korupsi untuk pendidikan tinggi. Bisa dijelaskan lebih detailnya apa sih pendidikan apa, Prof, ini ya? Mungkin masyarakat pengen tahu detail begitu ya. Pendidikan apa yang bisa diajarkan sehingga tidak membuat orang korupsi? Ya, jadi yang pertama di dalam mereka tidak melakukan korupsi itu kan satu, dia harus ada niatan untuk menjadi baik, tidak melanggar aturan. Sederhana dari mahasiswa itu. Nyontek itu termasuk korupsi enggak? Harus dari sekecil-kecil, walaupun tidak ada nilai uang. Tapi secara immaterial itu udah merugikan pada seseorang. Berarti udah korupsi. Demikian pula dosennya. Katakan masuk jam 7, keluar jam 9.30. Tapi dia kalau masuk jam 8, udah korupsi waktu 1 jam. Ini contoh-contoh. Ini harus kita betul-betul tanamkan. Role modelnya tentunya tenaga pengajar. Iya, dosennya berperan baik. Itu yang penting ya. Terus setuju ya? Iya, setuju. Ini role modelnya bisa dilihat dari tenaga pengajar sendiri begitu ya. Nah pemirsa, masih akan kita lanjutkan di toko kita, masih bersama dengan Prof. Nasir sendiri. Bagaimana sih pandangan Prof. Nasir tentang generasi milenial? Prof, masih akan bersama kami tetap di toko kita.